Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema bulan Februari. Boleh tolong dibantu slide-nya? Iya. Tema bulan Februari yaitu mengenai perjalanan murid Kristus. Nah, minggu lalu Boksu Thompson sudah menguraikan bagi kita sekalian bahwa sebagai murid Kristus kita harus memastikan bahwa kita memulai dan mengakhiri perjalanan iman kita bersama dan di dalam Tuhan. Di dalam situasi apapun kita harus tetap teguh memegang iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita tetap setia kepada Tuhan, kita konsisten berdoa dan selalu memiliki keberanian iman dalam menghadapi berbagai cobaan yang ada. Nah, di minggu ini kita akan merenungkan tema murid yang mencari kehendak Tuhan. Mari bersama kita membuka dan membaca Mazmur 25. Jika sudah menemukan, nanti kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-22. Mazmur 25. Sudah menemukan? Mari kita akan membacanya bersama-sama silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 2, demikian seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ayat 2. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama mari kita pahami bersama mengenai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, apa sih yang sesungguhnya Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita orang percaya? Apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita? Nah, kalau berbicara mengenai kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus kembali kepada tujuan awal di mana Tuhan menciptakan kita, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam Katekismus Kecil Westminster gitu ya. Nah, selingan sedikit
bagi kita yang mungkin bingung gitu ya, apa itu katekismus, karena mungkin beberapa kali khotbah di mimbar ini sering disebut katekismus, apa sih itu katekismus gitu ya. Nah, katekismus ini merupakan sebuah perangkat pembelajaran sederhana yang isinya itu berupa tanya jawab mengenai pengajaran iman Kristen dan doktrin, di mana yang menjadi sumber tanya jawabnya itu tetap Alkitab yang kita pegang dan kita yakini. Nah, katekismus ini umumnya digunakan sebagai bahan katekisasi gitu ya. Karena bentuknya yang cukup sederhana berupa tanya jawab, sehingga calon baptisan itu akan lebih mudah memahami iman percayanya. Nah, katekismus sendiri ada beberapa versi yang biasa kita gunakan sebagai rujukan yang isinya sesuai dengan teologi yang juga dipegang oleh GSRI Bekasi. Adalah paling tidak ada katekismus Heidelberg dan katekismus Westminster. Westminster sendiri ini ada katekismus Westminster yang versi panjang dan ada yang versi singkatnya, shorter gitu ya. Nah, pertanyaan pertama dari katekismus kecil Westminster ini mempertanyakan tentang apa tujuan utama umat manusia. Apa tujuan hidup kita sebagai umat manusia itu? Nah, jawabannya adalah tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Gitu ya. Apa maksud dari memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya? Apa sih tujuan utama manusia itu? Nah, di sini memuliakan Tuhan itu berarti adalah memberikan penghormatan, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya ketika kita setiap hari Minggu datang beribadah seperti hari ini, gitu ya. Tetapi juga di hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan sampai hari Minggu, begitu terus 7 hari selama 24 jam di dalam segala aspek kehidupan kita. Bagaimana kita itu hidup taat kepada Tuhan di dalam keseharian kita. Kita melakukan perintahnya dan kita menjadi saluran berkat Tuhan juga bagi sesama kita dimanapun kita berada. Ya, sebagaimana tercatat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 di sana dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya ketika kita baca firman, atau kita memuji Tuhan, atau kita ke gereja, atau kita bersekutu saja kita memuliakan Tuhan, tetapi benar-benar di segala aspek kehidupan kita. Bahkan ketika kita makan, ketika kita berbincang dengan saudara seiman kita, dengan rekan-rekan kita di kantor, di tempat kuliah dan seterusnya. Harusnya itu semua memuliakan nama Tuhan. Kemudian menikmati Tuhan itu apa maksudnya? Menikmati Tuhan itu berarti mengalami kedekatan dan kebersamaan yang intim dengan Tuhan. Merasakan kehadirannya yang nyata di dalam kehidupan kita. Baik dalam suka maupun duka. Hidup dengan rasa syukur di hadapan Tuhan karena penyertaannya yang sempurna, walaupun tidak selalu mulus gitu ya. Nah, ketika kita menerima kasih Tuhan, ketika kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita dapat hidup di dalam pengharapan, di dalam damai dan sukacita, meskipun kita sedang menghadapi pergumulan, kita menghadapi kesulitan. Nah, salah satu cara menikmati hubungan dengan Tuhan adalah melalui kehidupan doa yang intim dan pribadi di hadapan Tuhan. Di mana kita berbicara dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman-Nya hari lepas hari. Ketika seseorang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani, ia juga akan merasakan yang namanya kedamaian dan sukacita di dalam batinnya yang itu asalnya dari Tuhan. Bukan karena sudah damai karena semua boleh berjalan dengan lancar. Bukan sekedar seperti itu bahwa hidup berjalan dengan baik, dengan lancar. Tetapi karena itu berasal daripada Tuhan, kita bisa merasakan damai, bisa merasakan sukacita. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, saya bacakan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi dapat dikatakan bahwa memuliakan dan menikmati Tuhan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita memuliakan Tuhan, maka harusnya pastinya kita menikmati Dia. Sebaliknya ketika kita menikmati Tuhan dengan benar, kita juga sedang memuliakan Tuhan. Nah, inilah kehendak Tuhan bagi setiap kita, umat pilihannya tanpa terkecuali.
Namun di sisi lain kita juga perlu menyadari bahwa kehidupan keseharian kita itu begitu kompleks gitu ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hari di dalam setiap aspek kehidupan kita itu perlu mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang murid Kristus, ketika kita mau masuk ke bangku sekolah gitu ya, ataupun ke bangku perkuliahan, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kita mau pilih sekolah yang mana? Kita mau pilih universitas yang mana? Kita mau pilih jurusan apa? Ketika kita bekerja pun kita juga harus memilih, kita mau apply di perusahaan yang mana? Kita mau coba melamar di perusahaan yang mana? Apa ya Tuhan memang berkehendak untuk saya bekerja di perusahaan A, atau Tuhan sebenarnya ingin melakukan apa di dalam hidup saya? Dalam memilih pasangan hidup pun juga kita perlu yang namanya bergumul. Apakah memang benar dia ini yang Tuhan berikan untuk menjadi teman hidup kita, untuk kita menjalani the rest of my life gitu ya, seluruh kehidupan kita selanjutnya. Begitu juga di dalam pergumulan lain, ketika kita tiba-tiba ada di persimpangan dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan akan kesehatan kita, dalam pergumulan finansial kita dan lain sebagainya, di dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita perlu mencari kehendak Tuhan. Hari ini berdasarkan Mazmur 25 kita akan merenungkan tentang bagaimana mencari kehendak Tuhan dalam konteks ketika kita sedang menghadapi pergumulan berupa kesulitan hidup dan penindasan sebagaimana yang tercatat di Mazmur 25. Mazmur 25 ini diyakini ditulis oleh Daud ketika dia menghadapi kesulitan dan penindasan. Sebagai seorang raja, Daud tentu mengalami banyak tantangan. Dia harus berjuang selama pemerintahannya bagaimana bisa tetap stabil dan seterusnya. Itu sebabnya melalui Mazmur 25 ini kita dapat melihat kerinduan dan harapan yang Daud ungkapkan di hadapan Tuhan sehingga ia dapat menghadapi kesulitan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mencari kehendak Tuhan di saat kita merasa terhimpit dengan berbagai kesulitan atau pergumulan hidup kita yang tidak mudah. Setiap kita tanpa terkecuali tentulah punya pergumulan gitu ya. Masing-masing kita pergumulannya beda-beda. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menantikan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Doa seperti apa yang harus kita ucapkan di hadapan Tuhan ketika kita sedang mencari kehendak Tuhan berdasarkan firman dari Mazmur 25 ini? Mari kita pelajari dan renungkan bersama. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut saya Mazmur 25 ini unik gitu ya. Kenapa unik? Karena umumnya ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan berbagai tantangan yang ada di dalam hidup kita, respon kita yang pertama-tama biasanya apa sih? Kita curcol gitu ya kepada Tuhan. Tuhan, kok aku mengalami seperti ini sih Tuhan? Kenapa harus seperti ini yang aku alami? Dan seterusnya. Atau mungkin kita langsung juga meminta, Tuhan tunjukkanlah jalan mana yang harus aku pilih. Apa yang harus aku lakukan? Keputusan mana yang harus aku ambil? Yang A, yang B, yang C, atau bagaimana gitu. Apa solusi terbaik sih Tuhan untuk masalahku ini? Tapi Mazmur 25 ini menunjukkan kepada kita bagaimana Daud ini sekalipun dia sedang dalam situasi yang sulit. Respon yang pertama-tama itu dia tidak langsung curcol kepada Tuhan. Ataupun kita juga lihat di ayat yang pertama sampai ketiga di bagian awal itu, dia bukan langsung meminta jawaban atas pergumulannya di hadapan Tuhan. Tapi yang pertama-tama Daud ungkapkan itu justru deklarasi atau pernyataan kepercayaannya kepada pribadi Allah yang ia percayai. Ya, kalau kita renungkan apa yang Daud teladankan ini benar dan memang patut untuk kita contoh juga gitu ya. Bahwa menyatakan keyakinan kita pada Tuhan yang kita percaya itu penting. Dan memang harus menjadi dasar di dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin akan pribadi Tuhan yang setia. Pribadi Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita umat kesayangannya. Tuhan juga turut merasakan apa yang sesungguhnya sedang kita rasakan. Maka kita bisa dengan yakin juga mengungkapkan keluh kesah kita dan permohonan kita di hadapannya. Kita yakin bahwa Dia akan memberikan tuntunan, memberikan pimpinan, memberikan jawaban yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut skenario kita. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan yakin dengan pribadi
yang kepadanya kita memohon. Ya gitu bagaimana gitu ya. Kepercayaan Daud kepada Tuhan ini di Mazmur 25 muncul di dalam berbagai versi gitu ya. Paling tidak ada 3 versi yang saya coba temukan, saya coba bedah gitu ya. Paling tidak yang pertama di ayat 1 sampai 3, Daud percaya bahwa Allah yang ia percaya itu Allah yang tidak akan membuatnya menjadi pribadi yang malu. Dalam konteks ini malu yang dimaksud bukan sekedar rasa malu karena merasa sudah melakukan hal yang bodoh gitu ya, karena telah melakukan atau mempercayai sesuatu yang kosong atau yang keliru. Tetapi rasa malu yang dimaksudkan di bagian ini itu adalah rasa malu akibat ditolak atau ditinggalkan atau dicampakkan oleh Tuhan. Salah satu penafsir itu menggambarkan rasa malu di bagian ayat 1 sampai 3 ini seperti ketika misalnya seorang laki-laki dan perempuan ketika sudah sepakat dan berkomitmen untuk menikah gitu ya, tentulah salah satunya tidak akan meninggalkan pasangannya di altar ketika akan mengungkapkan janji pernikahannya gitu ya. Nah kalau sampai salah satu meninggalkan di altar gitu ya, tiba-tiba ketika waktunya sang mempelai laki-laki mengungkapkan janjinya di hadapan Tuhan, kemudian tiba-tiba dia merasa aduh kayaknya nggak jadi, dia langsung pergi. Apa perasaan calon pengantin perempuannya? Betapa malu, betapa hancurnya pasangannya, bukan? Karena apa? Ditinggalkan. Sudah dirancang begitu baik, undangan sudah disebar, tamu-tamu sudah datang, tapi kemudian ditinggalkan, dicampakkan. Nah, seperti itulah kira-kira yang dimaksud rasa malu di bagian ini. Apa yang Daud ungkapkan di ayat 1 sampai 3 ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan keyakinannya bahwa Tuhan yang ia percaya tidak akan meninggalkan atau mencampakkannya seperti seorang pasangan yang tidak jadi mengikat janji pernikahan. Kemudian di ayat 8 sampai 10 Daud kembali mendeklarasikan keyakinannya bahwa Tuhan itu baik dan benar. Dan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Daud telah merasakan anugerah Tuhan yang begitu dalam sehingga dia menghentikan doanya sesaat gitu ya. Dia menghentikan permohonannya dan dia kemudian mulai mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu baik sehingga dia menebus kembali setiap kita yang berdosa. Tuhan menjadikan kita seperti yang seharusnya, sebagaimana yang Dia ciptakan. Jika kita mau mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya, Dia akan mengajar kita. Dan di ayat 12 sampai 15 Daud sekali lagi menyatakan keyakinannya bahwa orang yang takut akan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bahkan memberikan jaminan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tetapi anak cucunya, untuk keturunannya. Nah dari 22 ayat, bayangkan ya, 22 ayat di Mazmur 25 ini, 3 kali Daud menyatakan keyakinannya kepada Tuhan. Artinya Daud sungguh-sungguh yakin pada pribadi Tuhan yang dia percayai. Daud percaya bahwa Tuhan yang ia percaya adalah Tuhan sang sumber kehidupannya. Demikian juga seharusnya kita, umat yang telah ditebus dari dosa-dosa kita. Karya Kristus yang sempurna itu harusnya membuat kita yakin, membuat kita percaya bahwa hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi kehidupan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat gitu ya penampilan akrobatik ketika kita datang melihat sebuah pertunjukan, tentu kita begitu terpukau gitu ya. Begitu juga ketika seorang akrobatik bernama Charles Blondin, seorang pemain akrobat dari Prancis yang begitu lihai, begitu jago, berjalan di atas seutas tali. Suatu kali ketika dia mau berjalan di atas seutas tali ini gitu ya, menggelar atraksinya untuk melakukan penyeberangannya dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara yang arusnya begitu deras gitu ya. Kalau sampai jatuh apa yang terjadi? Ya dia mati gitu kan. Sebelum dia melakukan atraksinya itu, Blondin kemudian tanya gitu ya kepada penonton yang hadir. Ini hanya gambaran, ini bukan benar-benar Blondin gitu ya. Tapi ini hanya gambaran. Tapi ini memang ada juga yang melakukan di Niagara dan ini fotonya. Blondin ini bertanya ketika dia mau melakukan atraksinya. Percayakah kalian jika aku dapat menyeberangi dengan selamat berjalan di atas seutas tali ini dari ujung sampai ke ujung?
Semua penonton diem gitu ya. Kemudian dia kita buktikan gitu ya, di dalam hatinya Blondin kemudian jalan di atas tali tersebut dan akhirnya dia berhasil. Dia berjalan dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara dan kembali juga dengan selamat. Melihat atraksi ini, kira-kira apa respon penonton? Wah, bersorak-sorai mereka, bertepuk tangan, wah luar biasa, hebat dan seterusnya. Lalu kemudian Blondin bertanya lagi kepada para penonton, percayakah kalian jika aku dapat berjalan lagi dari ujung ke ujung kemudian kembali dengan selamat? Semua penonton karena sudah lihat yang pertama, dia bilang dengan penuh semangat, kami percaya, katanya. Kemudian Blondin bertanya lagi, jika kalian percaya, siapa yang mau aku gendong untuk jalan di atas tali ini? Langsung hening semua lagi gitu. Meskipun percaya, tapi kalau mau digendong di atas itu juga mikir gitu ya. Kita kalau ada di situ ditawarin juga kita mikir gitu. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang kemudian dengan yakin dia berteriak, aku mau ikut. Gitu. Kemudian anak kecil ini singkat ceritanya kemudian digendong sama Blondin dan kemudian berjalan di atas tali itu dari ujung ke ujung, kembali lagi dengan selamat. Semua penonton tentu kembali bersorak-sorai, bertepuk tangan. Nah, tentu kan yang hadir pasti ada emak-emak, bapak-bapak yang kepo gitu ya. Nah, setelah selesai pertunjukan itu kemudian cari anak kecil itu. Siapa sih anak kecil ini? Dia penasaran. Kemudian ditanyalah, kenapa kamu itu berani ikut pemain akrobat tersebut? Kamu enggak takut jatuh? Kan ngeri tuh ya. Niagara itu kan besar sekali arusnya. Nah, di luar dugaan ternyata anak kecil ini menjawab, tidak, aku tidak takut sama sekali. Aku tidak takut mati karena pemain akrobat itu adalah ayahku. Aku percaya bahwa dia tidak akan pernah mencelakakan aku karena aku anaknya dan dia adalah bapakku. Sebagaimana anak Blondin percaya bahwa Blondin tidak akan mencelakakannya, demikian juga seharusnya keyakinan kita atau kepercayaan kita, iman kita kepada Bapa kita di surga. Dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dalam damai, dalam kerukunan ataupun dalam kesulitan, dalam kesesakan, dalam pertikaian, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit yang sedang kita gumuli bersama saat ini. Betapa mengerikannya atau gelapnya jalan di depan sana ataupun keadaan yang sedang kita alami, harusnya tidak akan membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan karena kita yakin bahwa Dia adalah Bapa yang sungguh mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak akan pernah mencelakakan setiap kita. Nah, setelah Daud mendeklarasikan keyakinan imannya, barulah kemudian dia menaikkan permohonan-permohonannya setelah dia yakin dengan imannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia, Bapa yang sungguh mengasihiku. Kemudian dia baru apa? Meminta pimpinan Tuhan. Setelah dia menyatakan kepercayaannya, dia baru minta pimpinan Tuhan. Nah, di Mazmur 25 ini memang tidak dicatat secara jelas kapan Daud menuliskan Mazmur ini. Tapi kalau kita coba tracking gitu ya, kita coba lihat berdasarkan apa yang tercatat di Mazmur 25, maka kita bisa simpulkan bahwa Daud menuliskan Mazmur ini justru ketika dia sudah senior. Dia bukan ketika dia masih kemerah-merahan, begitu belia gitu, tidak gitu ya. Bapak ibu saudara, umumnya kalau kita itu sudah cukup lama bekerja di suatu tempat, kecenderungan yang muncul apa? Merasa tahu, merasa sudah menguasai semuanya, tahu pekerjaan yang harus kita lakukan A, B, C sampai Z dan seterusnya gitu ya. Sehingga apa? Seringkali kita jadi sulit untuk belajar dan diajar. Begitu juga di dalam iman kita di dalam Tuhan. Kadang kita merasa, aku tahu aku harus seperti ini dan seperti itu. Tapi nyatanya tidak demikian yang Daud lakukan. Sekalipun Daud sudah cukup lama mengikut Tuhan, dia tidak merasa sombong. Dia tidak menganggap bahwa dirinya tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Sebaliknya, semakin lama Daud mengikut Tuhan, justru semakin dia menyadari betapa dia membutuhkan Tuhan untuk terus membimbing dia setiap hari di dalam kehidupan dia. Daud yang bijaksana, Daud yang dewasa, Daud yang punya label seorang yang berkenan di hati Tuhan, tetap
tetap memohon bimbingan dan petunjuk Tuhan. Karena dia sadar betul bahwa yang ia perlukan bukan hanya mengetahui jalan-jalan Tuhan, tetapi juga supaya dia dapat berjalan di jalan Tuhan itu. Itu sebabnya Daud mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Mari kita teladani Daud yang makin lama kenal Tuhan justru makin bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah permohonan Daud juga menjadi permohonan kita di hadapan Tuhan. Di setiap musim kehidupan kita mau supaya Tuhan sendiri yang menuntun kita kepada jalannya. Serta memampukan kita untuk senantiasa berjalan di dalam jalannya. Setelah menyatakan keyakinannya, kemudian Daud memohon pimpinan Tuhan. Berikutnya Daud juga memohon ampun. Daud minta ampun kepada Tuhan. Melalui apa yang tercatat di ayat 6-7 dan juga ayat 11 kita dapat melihat bahwa Daud tidak hanya memohon supaya Tuhan senantiasa memimpinnya. Tetapi Daud juga menyadari bahwa ia adalah manusia yang penuh dosa. Karena itu Daud mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Lagi-lagi permohonan Daud didahului dengan keyakinan pada Tuhan. Daud yakin akan kasih setia Tuhan atau perjanjian yang Tuhan sudah buat sejak nenek moyangnya kepada umatnya. Karena itu dia berani minta ampun. Kasih setia Tuhan di bagian ini itu merujuk atau digambarkan seperti kasih antara suami dan istri. Ketika seorang suami berjanji di hadapan Tuhan dan umatnya untuk mencintai istrinya sampai maut memisahkan. Itulah gambaran kasih setia Tuhan kepada kita umat tebusannya. Suami istri setiap hari kadang cekcok gitu ya. Tapi tetap mengasihi sampai akhir hayat. Nah, seperti itu juga Tuhan kepada kita. Kita yang terus-terusan berbuat dosa, kadang perkataan kita menyakiti orang, tindakan kita melukai orang lain, menjadi batu sandungan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pengakuan dosa juga menjadi suatu hal yang penting dan perlu untuk kita lakukan. Sebagai apa? Wujud kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita ini manusia yang lemah, yang selalu membutuhkan anugerah Tuhan. Jangan tunggu sampai keadaan kita benar-benar ada di ujung tanduk, baru kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi mari kita biasakan untuk selalu menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia dengan terus mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun atas perkataan kita, pemikiran kita yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau bahkan tindakan kita yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang menyakiti Tuhan ataupun menyakiti orang-orang di sekitar kita. Nah berikutnya di bagian akhir Daud juga meminta tolong. Minta tolong apa? Perlindungan Tuhan, pembebasan Tuhan dan penyelamatan yang daripada Tuhan. Kata-kata permohonan Daud ini ketika saya baca berulang-ulang gitu ya. Saya jadi malu sendiri. Kenapa? Karena ternyata kalau saya coba renungkan, saya mau jujur dengan diri saya gitu ya. Secara sadar maupun tidak, ketika saya menaikkan doa permohonan saya di hadapan Tuhan. Seringkali itu bukan permohonan supaya Tuhan menunjukkan mana yang lebih baik. Tetapi saya minta Tuhan ACC lah ini. Gitu. Tuhan setujuilah ini kayaknya yang terbaik. Tuhan tolong supaya jalanku lancar melakukan ini dan itu. Kita seakan-akan memaksakan apa yang kita mau supaya Tuhan itu realisasikan. Apa yang kita rancangkan. Yang kita anggap skenario kita yang terbaik. Sedangkan kalau lihat Daud, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, doanya seperti apa? Kalau kita perhatikan mulai ayat 16 gitu ya. Di sana Daud pakai kata-kata berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, lapangkanlah hatiku yang sesak, tiliklah sengsaraku, ampunilah dosaku, jagalah jiwaku. Betul, memang ada kalimat-kalimat yang terkesan seperti memerintah Tuhan. Bahkan ada yang pakai tanda seru gitu ya. Seperti keluarkanlah aku dari kesulitanku, lepaskanlah aku. Tapi kita tidak melihat gitu ya. Kita tidak merasakan bahwa ada motivasi di mana Daud ini sedang memaksa Tuhan. Gitu.
Kalimat-kalimat permohonan yang Daud ungkapkan di sini justru menunjukkan keyakinan dan keberserahan penuh pada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa melihat juga bahwa di dalam kalimat-kalimat permohonannya itu Daud ungkapkan secara otentik, secara apa adanya, bukan dibungkus-bungkus dengan bungkusan yang terbaik, dibagus-bagusin supaya terlihat rohani. Jadi kalau memang kita sedih, kita mumet, kita penat, kita merasa pikiran kita begitu ruwet, kita khawatir banyak hal, kita sedih dan lain sebagainya, ya mari kita ungkapkan saja secara apa adanya di hadapan Tuhan tanpa perlu berpura-pura atau kita merasa aku kuat, aku pasti bisa. Ungkapkan dulu apa yang memang kita rasakan. Dan motivasi seperti inilah yang juga seharusnya kita miliki ketika kita berdoa menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Yaitu dengan motivasi keyakinan dan keberserahan secara penuh kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita. Tapi dengan tetap otentik, tetap ada apa adanya, tetap mengungkapkan secara real, tanpa kita tutup-tutupi, tanpa kita bagus-bagusin, tanpa kita berpura-pura di hadapan Tuhan. Ya, jadi sebagai murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Dan secara khusus melalui Mazmur 25, kita belajar bahwa ketika kita ada dalam pergumulan atau kesulitan hidup, kita harus terus menaruh percaya kita kepada Tuhan, terus meminta bimbingannya, terus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta terus memohon pertolongannya dalam menghadapi kesulitan hidup serta pergumulan hidup kita yang lainnya yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan, bahkan kepada suami kita, kepada istri kita, bahkan kita mungkin sulit untuk mengungkapkannya. Kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Di saat kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita terus meminta pimpinan Tuhan, kita meminta tuntunan Tuhan, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, serta kita memohon pertolongannya. Dan di saat itulah sebenarnya kita juga sedang menikmati Dia, menikmati hidup bersama dan di dalam Tuhan. Dan ketika kita menikmati Tuhan, ketika kita menikmati relasi kita dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, di saat itu jugalah kita sedang memuliakan Tuhan. Tuhan menolong kita menjadi murid yang terus hidup dalam Tuhan dan senantiasa mencari kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa.